apalagi kitab-kitab dasar. Dan saya tadi mendapatkan info santri di sini itu semuanya mengkaji kitab Ummul Barahin sampai hatam. Saya tadi diberikan hadiah ini karangan Romo Kiai Ta'liqat Ummul Barahin. Artinya di pesantren ini hazanah keilmuan Islam sudah diajarkan sedemikian matang. Tapi tahu nggak PR selanjutnya apa? Ilmu-ilmu keislaman itu akan terlihat relevan, akan terlihat cocok untuk tantangan zaman kalau kita bisa menjawab model-model pemikiran sekarang ini dengan apa yang kita pelajari di turos kita yang diwariskan oleh para ulama kita. Nah, jadi kadang makanya sekarang saya pengen mengajukan beberapa pertanyaan sebelum kita akan berdiskusi mengenai isi kitab Ummul Barahin. Karena kalau saya mengaji Ummul Barahin ini udah nggak perlu diaji lagi, ya kan? Isi Ummul Barahin juga nggak perlu saya paparkan lagi. Yang perlu diperdalam adalah bagaimana caranya menjawab syubhat, paham ya? Syubhat itu artinya pikiran-pikiran yang menyimpang di era sekarang dengan beberapa baris dari kitab Ummul Barahin ini. Saya subhanallah teman-teman sekalian, waktu di Al-Azhar sama kita juga problemnya tuh begitu. Kita di Al-Azhar itu banyak sekali hazanah keilmuan, semua kitab dikaji. Tapi PR lanjutannya itu tadi, ketika kita pulang ke Indonesia bersentuhan dengan masyarakat yang beraneka ragam, apalagi kalau akademisi, intelektual. Kadang kita PR-nya itu banyak, harus bisa menerjemahkan kitab-kitab yang kita pelajari itu dengan bahasa kontemporer, bahasa-bahasa yang keren, ya kan? Antum gak bakal dipandang intelek kalau bahasa-bahasanya itu masih menggunakan bahasa Arab. Ada sebagian lingkungan di luar sana yang kita itu baru bisa disimak kalau kita itu menggunakan istilah-istilah yang terlihat ilmiah, ya. Nah, itu PR kita. Harus tahu ini dulu diajarkan. Nah, sekarang saya akan buktikan malam ini, ya. Membuktikan kepada santri semuanya bahwa apa yang Anda pelajari selama ini di sini dan di tempat lain itu sesungguhnya masih relevan untuk menjawab beberapa pemikiran-pemikiran modern, katakan begitu, yang berkeliaran di luar sana. Mau itu dari orang ateis, mau itu orang liberal, mau itu orang salafi, wahabi. Dan saya kalau boleh memberikan saran, sebetulnya sebaiknya kita itu tidak terlalu menyibukkan diri berdebat dengan sesama muslim. Ya tentu kalau yang wahabinya datang mau gak mau harus kita bantah kan. Tapi kalau dia gak ngajakin gak usah deh. Lebih baik fokuskan pikiran kita, tenaga kita itu untuk menerjemahkan pesan-pesan keislaman kepada orang luar. Itu lebih efektif. Orang-orang yang belum mengenal Islam pengen tahu Islam apakah benar doktrin keislaman itu berbasis pada argumen atau tidak. Nah, mereka yang seharusnya kita perhatikan. Oke, teman-teman semuanya, saya mau ngetes ini salah satu ide atau pikiran yang termuat dan sering diulang-ulang oleh orang-orang ateis di luar sana. Dan antum kalau belajar ilmu tauhid yang paling dasar asalkan paham. Ini kadang kita baca kitab itu hanya untuk sekedar hatam. Kemudian selesai hatam, saya khalas ana khatamtu Ummul Barahin, yani ka'annaka alim fit tauhid. La. Al khatam syai' wal faham syai'un akhar, sah? Al khatam syai' wal faham syai'un akhar wa ta'ammuq syai'un akhar. Jadi orang hatam baca kitab itu enggak selamanya paham. Orang yang paham pun enggak selamanya mendalam pemahamannya, ya kan? Saya masih ingat dan tolong ini nasihat dipegang baik-baik. Abbas al-Aqad, seorang intelektual Mesir terkenal. Dia pernah bilang, kalau kita terjemahkan ya, membaca satu kitab 3 kali itu lebih baik ketimbang membaca 3 kitab 1 kali. Taqra kitaban wahidan 3 marrat khair min an taqra 3 kutub marrah wahidah. Apa itu pesannya? Saudara-saudara sekalian, sekarang sebagian santri itu kadang-kadang merasa hebat, merasa bangga ketika menghatamkan kitab-kitab tebal, betul? Jangan salah, Anda menghatamkan kitab di sini Ummul Barahin ini. Ummul Barahin ini kalau Anda paham sampai jeroannya, sampai
relung-relung terdalamnya, mawara'an nusus, ya, apa yang ada di balik teks Ummul Barahin itu. Hada sayakfik khalas. Lirad 'alal malahida wal almaniyin wal libraliyin wa man 'ala syakilatihim minal ladiniyin. Wa kitab saghir. Kitab saghir bal kutaib. Itu kitab tipis, tapi kalau kita paham, diperdalam sampai sedalam mungkin, itu sebetulnya sudah cukup. Sayangnya kadang cara belajar kita enggak begitu. Hanya menerjemahkan, mengartikan, kemudian selesai. Apa pesan Al-Aqad itu intinya? Intinya Anda ketika membaca karya ulama yang betul-betul matang keilmuannya, ya, kitab-kitab yang konten keilmuan itu sangat berbobot gitu loh. Itu kalau bisa diperdalam. Jadi cara belajar yang baik itu bukan banyak membaca, tapi matang dalam membaca dan membaca secara bertahap. Muskilah orang zaman sekarang kadang-kadang belum apa-apa pengen loncat ngebaca buku-bukunya orientalis, bukunya orang-orang barat, seolah pengen terlihat ilmiah, terlihat akademis. Akidahnya masih rapuh, logikanya masih kacau. Udah baca bukunya Richard Dawkins, udah baca bukunya Daniel Dennett, udah baca bukunya siapa, Fred Donner, buku-bukunya siapa lagi tuh yang orang itu tuh, enggak, Armstrong enggak banyak mengkritik Islam, ya. Banyak orientalis yang mengkritik Islam. Karen Armstrong tidak termasuk, setahu saya. Justru dia simpatik kepada ajaran Islam. Belajar yang benar itu harus bertahap, dimulai dari mubtadiin, mutawassitin, kutub-kutub mubtadiin, mutawassitin, muntahin. Jadi ilmu itu enggak bisa diloncat. Belajar ilmu itu ibarat naik tangga tuh, ini tangga nih. Harus lantai 1, 2, 3 naik ke atas. Caranya begitu. Kalau antum langsung loncat ke atas kan nyungsruk jadinya, tersungkur kan pada akhirnya. Bukannya naik ke atas, yang ada balik ke bawah. Itu terjadi saudara-saudara sekalian. Zaman sekarang ini banyak profesor-profesor, doktor-doktor, cara belajarnya nggak mengikuti tradisi keulamaan masa lampau. Pikirannya aneh-aneh. Dan kalau dibantah bisa dibantah hanya dengan hitungan baris. Itulah sebab kalau orang belajar tidak secara metodologis. Nah, untungnya pesantren itu. Mengajarkan ilmu keislaman secara bertahap, tadarruj, secara gradual. Tapi problemnya sekali lagi, kadang-kadang kita nggak tahu nih kegunaan ilmu ini apa. Nah, saya sekarang mau ngetes yang bisa jawab, ya. Ini mudah sekali. Tapi kadang-kadang yang mudah-mudah pun karena kita nggak terbiasa, kita gaulnya sama orang muslim aja. Kita bergaulnya dengan orang muslim, gak bersentuhan dengan kitabnya orientalis, buku-bukunya orang-orang barat. Kadang-kadang kita gak paham tuh gimana cara jawabnya. Oke. Tahu di antara salah satu kritikan atau katakan pandangan orang-orang ateis, kalau mereka gak percaya Tuhan, mereka tuh suka bilang begini. Saya bacain dari Imam min a'immatil malahidah fil alamil gharbi, ya. Ini apa, tokoh ateis militan di barat namanya Richard Dawkins. Saya nggak tahu santri saya baca begituan nggak? Ya jangan dibaca kalau belum bisa. Baca buku beginian kalau belum mempelajari logika, belum mempelajari akidahnya belum matang, logikanya masih kacau. Itu saya sering mengilustrasikan kayak orang belum bisa nyetir udah masuk ke jalan tol. Ya begitulah nasibnya. Masih kencing belum lurus pengen segera kawin, kan repot. Lurusin dulu, kawin nanti bisa jadi dulu belakangan. Lihat, jadi penting ini ya, mendalami keilmuan keislaman secara bertahap itu penting. Dalam salah satu bukunya Richard Dawkins, lihat, yang bisa jawab ngasih jawabannya harus logis. Ingat ya, Anda nanti kalau ketika keluar pesantren bersentuhan dengan orang-orang yang beragam itu, kalau ngasih jawaban yang masuk akal. Enggak bisa dengan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa'lam annahu la ilaha illallah ya akhi. La ilaha illallah. Anta kafir wa anta mulhid, anta finnar ya salam. Ulazim bil burhanil aqli. Jadi banyak orang enggak percaya teks suci. Satu-satunya cara memuaskan mereka harus dengan logika dan rasionalitas, harus dengan logika. Kata Richard Dawkins, di sini saya yakin ada yang bisa bahasa Inggris kan? Banyak lah, ya, little.
Do you believe in God? Nih dengerin, yang bisa jawab saya kasih buku. Ini gampang loh, cara jawabnya gampang. Nanti bertahap ya. Ada yang gampang, ada yang kira-kira menengah, ada yang kira-kira susah. Richard Dawkins di bukunya judulnya Outgrowing God. Saya dulu baca buku ini waktu pulang dari Mesir. Dari Mesir saya gak baca buku beginian. Pas pulang ke Indonesia iseng-iseng aja. Ternyata apa yang dulu kita pelajari di Al-Azhar itu sampai sekarang masih cocok ya. Gak ada istilah kuno itu. Itu kitab-kitab kuning, kelihatannya kuning, tapi kalau antum paham isi dalamannya mutiara semua itu isinya itu. Saya nggak bohong, serius. Saya ana aqul hadza an mil'il fam bikulli qana'ah wa bikulli sidq. Dengan seluruh kejujuran saya mengatakan ini betul-betul menyaksikan sendiri. Dulu diajarkan sama guru saya di Al-Azhar begini. Pernah dengar nggak bait Aqaid Nasafiyah yang bunyinya begini? Haqaiqul asya' tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufastaiyah wa asbabul ilm khalqi thalatha hawasus salima wal khabarus shadiq wal aql. Pernah dengar ungkapan itu enggak? Oh, belum pernah dengar. Itu ya salam, itu hanya 2 baris, tapi saya bisa mengatakan setelah saya membaca buku-buku mereka itu, ya Allah, itu bisa membantah setumpuk pikiran-pikiran khas orientalis dan orang-orang barat itu. Dulu saya diajarkan sama guru saya 2 baris itu dari Aqaid Nasafiyah itu beberapa kali pertemuan di sekolah pasca sarjana di S2 di Al-Azhar. Gak beranjak-anjak, gak ganti-ganti kitab, itu aja. Beberapa kali pertemuan terus sampai-sampai ada ungkapan hadzal kalam kada yakunu wahyan. Hampir jadi wahyu katanya. Saking dalamnya itu kalam Nasafi. Nasafi hidup abad keberapa? Abad ke-5, abad ke-6 ya kan? Tapi sampai sekarang itu orang-orang ngoceh tentang agama. Kalau Anda paham tuh 2 baris itu selesai sudah. Ya, oke, balik ke sini. Kata Dawkins, perhatikan. Do you believe in God? Kalian percaya Tuhan? Which God? Tuhan yang mana? Thousands of gods have been worshipped throughout the world, throughout history. Ada ribuan Tuhan yang telah disembah sepanjang sejarah dunia itu. Sering tuh orang ateis bilang, kita kalau nyembah Tuhan, kalau Tuhan ada, Tuhan yang mana yang asli itu? Kan orang Islam beda Tuhan dengan orang Kristen, dengan orang Hindu. Orang Buddha punya konsep ketuhanan beda lagi. Nanti ada agama lain konsep ketuhanannya beda. Ada banyak Tuhan dong. Tuhan yang asli Tuhan yang mana? Jadi mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada karena itu hanya kreasi nalar manusia. Buktinya Tuhannya ada banyak. Yang mana yang asli kalau begitu? Inna dina indallahil Islam ya akhi. Gak bisa begitu cara jawabnya. Walazim bi istidlal akli, lazim bi burhan akli, harus menggunakan argumen rasional. Bagaimana cara menjawab orang yang mengingkari keberadaan Tuhan dengan alasan Tuhan banyak, kesimpulannya Tuhan tidak ada? Ayo, yang bisa menjawab saya kasih buku. Itu sangat gampang, sangat gampang. Lihat, ini udah hatamul barohin semuanya kan? Nah, lihat, ketemu sama yang begini gimana cara jawabnya? Ayo, itu PR kita, itu PR kita. Dan masih banyak lagi, masih banyak di sana tuh ide-ide yang berkeliaran di media sosial itu. Yang kalau saya perhatiin, alah, kok terlalu receh gitu loh. Gak ada saudara, gak ada itu satupun ide orientalis orang dan manapun itu gak ada satu yang gak ada jawabannya dalam agama kita itu gak ada. Dalam kitab ulama kita yang gak ada, semuanya ada. Lihat, saya pernah ngarang buku judulnya seputar ketuhanan. Ada yang megang di sini, yang warna putih. Nah itu, boleh saya pinjam sedikit supaya sebagai bukti aja. Dulu saya bikin buku ini waktu saya ngajar di Kairo, ngajar mahasiswa-mahasiswa, buku salah satu buku tauhid, judulnya itu Al-Qaul As-Sadid fi Ilm Tauhid, karangan Mahmud Abu Daqiqah, seorang mutakalim besar di Al-Azhar. Saya dulu suka iseng kalau orang nanya tentang ketuhanan itu pertanyaan apa aja sih? Saya kumpulin semuanya. Kan suka ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan katanya? Tuhan itu ada di mana? Kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak dia mengangkat batu yang sedemikian besar, saking besarnya dia sampai nggak mampu mengangkat batu itu? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh, iseng-iseng pertanyaannya itu. Saya kumpul itu pertanyaan-pertanyaan, ya Allah, dengan bermodalkan kitab itu tuh, kitab Qaulus Sadid dan beberapa kitab yang saya baca di sana, itu bisa dijawab semuanya.
Nggak ada pertanyaan tuh, pertanyaan orang-orang itu nggak bisa kejawab, itu semuanya bisa kejawab. Termasuk pertanyaan yang tadi dikatakan ini. Tuhan yang mana? Tuhan yang asli. Ayo ada yang bisa jawab. Jadi bisa dijawab, tenang. Hanya saja kadang kita nggak tahu. Itu perlu pendalaman makanya. Silakan. Ayo, yang bisa jawab. Alladzi yujib ala soal, ada soal sahal, bal fil muntaha suhula. Itu banyak orang-orang di luar sana. Gimana saya mau percaya Tuhan-Tuhannya juga banyak kok? Yang asli yang mana? Hadiah. Anali hadiah. Fi hadaya katsira, hadaya. Wahid. Itsnain. Wa hadha syarah li ummil barahin. Hadiah. Man yujib ala soal. Siapa yang bisa jawab pertanyaan itu? Muskilah. Syubha. Ayo. Ta'al kita ya akhi, ta'al. Ayo wajib ala soal. Ijabah aqliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan kalau nggak salah tadi seperti ini. Di luar sana ada banyak Tuhan. Kemudian Tuhan manakah yang asli? Jadi begini, sejatinya itu Tuhan hanya ada satu. Cuma penjelasan dari Tuhan-Tuhan itu yang ditangkap dari para manusia itu berbeda-beda, tergantung dengan di mana tempatnya berada atau lingkungannya. Dan juga begitu, kita juga bisa meyakini dengan Tuhan yang asli yang mana itu dengan yang paling dekat dengan Tuhan. Terus kalau ditanya Tuhan yang asli, Tuhan yang mana? Penjelasan Tuhan yang asli yang mana? Harus saya percaya. Untuk penggambarannya seperti ini, misalnya dari pondok sini kan sudah mengetahui siapa itu Gus Arif sebagai ketua pondok. Kemudian ada orang dari pondok luar, mungkin dari pondok Al-Mardiyah tanya, siapa itu Gus Arif? Oh, yang satu si A adalah santri Bumi Dhamma Al Muhibin, yang si dua adalah orang kampung, dan yang ketiga adalah orang yang tidak pernah tahu. Sudah baca buku saya ya? Ya. Nah, itu jawabannya dari situ. Jawabannya dari situ sudah ada. Iya. Tapi kalau ditanya begini, oke, sekarang ada banyak penjelasan tentang Tuhan. Penjelasan Tuhan yang asli yang bisa saya percaya yang mana? Versi Islam. Kenapa? Pasti antum jawab begitu kan? Kalau ditanya penjelasan tentang Tuhan yang asli yang bisa dipercaya yang mana? Pasti antum akan jawab versi Islam kan? Kenapa? Bisa jawab nggak? Maaf, bisa diulangi lagi. Ada banyak penjelasan tentang Allah itu kan? Orang Kristen punya penjelasan, orang Islam punya penjelasan, agama punya penjelasan. Penjelasan yang asli yang bisa dipercaya yang mana? Kita orang Muslim pasti akan menjawab versi Islam lah, ya kan? Ya, orang akan bertanya, kenapa? Jawabannya apa? Untuk penjelasan mungkin bisa dijelaskan secara rasional. Ya. Yang seperti itu. Jadi untuk membantah ketidaktahuan mereka mungkin adalah dengan cara rasional seperti tadi, bukan dengan cara memberikan dalil-dalil yang ada di agama. Baik. Kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan dulu. Tafadhal, khudh hadiyah. Itu pertanyaan udah ada jawabannya di sana. Dia udah baca, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sudah baca, alhamdulillah kan? Nah, itu diantara jawabannya. Jadi penjelasan tentang Tuhan itu bukan Tuhan itu sendiri. Yang banyak itu penjelasan tentang Tuhan, bukan Tuhannya. Tuhannya mah satu. Sekarang kalau ditanya, terus kalau memang Tuhan itu satu, sekarang saya mau tahu penjelasan Tuhan yang asli itu yang mana? Ya bisa saya percaya nih, orang Kristen kah, orang Islam kah? Nah, kita orang Muslim akan jawab ya versi Islam lah. Ya kenapa? Nah, Ummul Barahin ini jawabannya. Tahu apa jawabannya? Penjelasan ketuhanan yang dikemukakan dalam agama Islam itu selalu didukung dengan dua hal. Satu, bukti kewahyuan, bukti tekstual, dalil nakli, ya paham? Semua pembahasan tuh ada begitunya. Apa dalil naklinya? Kalau Allah punya sifat qidam, sifat baqa, mukhalafal hawa, semua ada dalilnya, semua ada naklinya. Dan yang tidak kalah menarik, saudara-saudara sekalian, wahyu atau dalil tekstual ini bisa dibuktikan keilahiannya. Bisa dibuktikan kalau ini benar-benar dari Tuhan gitu loh. Apa? Ya kemujizatannya. Kemujizatannya yang tidak tertandingi itu.
kemutawatirannya, yang membuktikan keotentikannya. Makanya kita bisa yakin betul bahwa Quran yang kita pegang sekarang itu 100% sama dengan Quran Nabi Muhammad dan Qurannya para sahabat. Karena Quran itu tersampaikan tidak hanya dengan dokumen tertulis, tapi dengan periwayatan lisan. Kalau Anda baca Quran, tulisan alif lam mim dengan alam taro sama kan? Alif lam mim, ya kan? Kenapa yang satu dibaca alam, yang satu dibaca alif lam mim? Itu bukti bahwa Quran itu standar utamanya adalah periwayatan lisan. Dan gak ada kitab suci umat agama lain yang kayak begitu tuh, gak ada. Cuman agama kita aja. Makanya kita bisa yakin ini Qurannya sama dengan Quran nabinya. Nabinya pun bisa dibuktikan kenabiannya dengan dalil-dalil yang banyak. Jadi kitab sucinya terpercaya. Kalau ada penjelasan Tuhan di sana, kita bisa meyakinkan ini penjelasan yang asli. Gak cuman itu. Selesai kita menjelaskan argumen tekstual, semua penjelasan tentang ketuhanan itu didukung oleh argumen rasional. Wujud Allah, apa buktinya kalau Allah ada? Dijelaskan burhanul imkan, burhanul hudus, burhanul nadzam, dari rasionalnya. Kalau disebut sifat qidam, dijelaskan argumen rasionalnya. Nah, Ummul Barahin itu begitu. Semua ajaran ketuhanan, akidah ketuhanan, kenabian itu memiliki sandaran baik dari rasio atau argumen rasional sekaligus argumen tekstual. Ya sudah, agama kalau sudah divalidasi dengan dua hal itu agama benar. Rasio mendukung, wahyu terpercaya, apalagi yang bisa kita ragukan kan? Nah, itu diantara kelebihan Ummul Barahin. Jadi akidah kita itu tersandarkan pada dua elemen penting. Argumen rasionalnya ada, argumen teks. Makanya kita itu siap. Orang Islam itu kalau belajarnya benar, mau ditantang orang, mau daukin sekalipun itu siap. Karena nggak kekurangan dalil. Betul nggak? Nggak kekurangan dalil kan? Hanya membahas wujud Allah. Tahu nggak dalam kitab-kitab kalam itu? Jadi gini, kalau bagi yang belum mungkin akrab dengan ilmu kalam, ilmu akidah itu atau ilmu kalam itu biasanya memiliki dua corak. Ada model-model kitab kalam yang dicampur adukan dengan filsafat, itu kalam falsafi. Nah, kalau Imam Sanusi, Imam Laqani yang punya Jauhara dan rata-rata yang tersebar di Indonesia itu tidak begitu, tidak banyak tercampur dengan istilah-istilah filsafat. Saya dulu waktu di Al-Azhar pernah bersentuhan dan kitab kalam yang isinya pembahasan filsafat itu. Anda mengatakan wujud, itu pembahasan wujud aja, wujud. Hanya pembahasan wujud itu bisa berhalaman-halaman, dirinci sedemikian rupa. Hal wujud zaid al-mahiyya am huwa nafsul mahiyya. Wujud itu wujud zihni, wujud khariji, wujud katbi, wujud khati, wujud katbi. Terus ada perdebatan dengan para filsuf apakah wujud zihni itu bisa dikatakan sebagai wujud atau tidak. Itu penjelasan hanya bahas kata wujud saja, belum bahas wujud Allahnya. Jadi kata wujudnya saja itu sudah dirinci sedemikian rupa dalam tradisi agama kita itu. Pernah lihat nggak? Minimal lihat aja ya. Ada kitab akidah judulnya Syarhul Maqasid karangan Taftazani, itu 5 jilid. Dulu muqarrar saya di Al-Azhar. Taftazani Syarhul Maqasid 5 jilid segini. Ya Allah ya Karim. Syarhul Mawaqif 8 jilid. Jadi kita nggak bakal kekurangan dalil, tapi tugas kita itu memahami betul apa kegunaan kitab ini dan memahami betul apa yang dikatakan orang-orang yang suka mengkritik ajaran Islam itu. Semuanya sudah ada. Ummul Barahin itu menyediakan itu. Baik, itu satu jawaban. Sekarang saya pengen ngasih jawaban yang lebih konkret. Jawaban yang ada dalam Ummul Barahin dan pikiran ini juga cukup sering disampaikan oleh orang-orang ateis. Ya, kalau ini nggak ada jawaban di situ. Kalau tadi kan ada jawabannya di buku saya, dia udah baca kemudian melampirkan jawaban itu. Nah, ini nggak ada jawabannya. Ya, nggak ada jawabannya. Hadiahnya lebih spesial, buku yang sesuai dengan tema sekarang. Oke. Lihat, ada satu buku bestseller internasional ya. Bukunya saya juga heran kadang-kadang, kenapa buku kayak gini bisa bestseller gitu loh. Nggak ada filsafatnya, nggak ada rasionalisasinya. Dia hanya mengoceh, mengkritik agama dengan bahasa-bahasa yang jorok. Tapi saya bisa paham kenapa di Barat itu buku begini laku. Karena orang Barat tuh kadang-kadang sudah muak dengan agama. Kenapa muak dengan? Karena agama mereka bermasalah, mohon maaf. Agama kita nggak bermasalah gitu loh. Sekarang itu saudara-saudara sekalian, orang-orang Muslim yang suruh belajar ke Barat suka kritis terhadap ajaran Islam. Kenapa? Mereka mewarisi masa gelap orang-orang Barat.
Orang barat yang suka kritis terhadap ajaran Kristen karena memang agama itu terbukti bermasalah, teks sucinya nggak bisa divalidasi. Coba sekarang untuk bicara akidahnya pun, saya sedang bicara di lingkungan orang muslim ya, mudah-mudahan ini tidak dipotong. Saya sedang bicara di hadapan orang-orang muslim, jadi sah kalau kita bukan dalam konteks menghina, tapi dalam konteks membuktikan secara keilmuan bahwa agama kita beda dengan yang lain. Dalam ajaran Trinitas itu kalau Anda tanya sama orang Kristen apakah Trinitas itu berasal dari Tuhan atau tidak, bukti rasionalnya apa? Mereka nggak bisa jawab. Mereka biasanya menjawab itu adalah misteri yang nggak bisa dirasionalisasi. Oh, di kita semuanya ada, di kita semuanya nggak ada itu namanya misteri itu. Semuanya bisa dibuktikan secara rasional. Maksudnya coba, Tuhan dikatakan satu tapi dengan 3 pribadi. 3 pribadi ini adalah satu kesatuan, satu Tuhan. Kalau ditanya mereka, hal ta'budu ilaha wa na'am na'budu ilaha bismillahil wahid alladzi na'buduhu jami'an. Waktu saya kuliah, orang Kristen bilang kayak gitu. Demi nama Allah yang Esa yang kita sembah sama-sama. Esa. Mereka mengakui Allah itu Esa, tapi dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa Tuhan atau bukan? Tuhan. Anak Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? 1. Keesaan dengan keberbilangan hada yalzaminhu ijtima'in naqidain. Bagaimana mungkin keesaan dengan keberbilangan menyatu dalam satu zat? Itu sebagai contoh untuk memperjelas apa yang tadi saya katakan, bahwa dalam Islam nggak ada doktrin akidah yang bertentangan dengan itu, bertentangan dengan hukum akal. Hukum non kontradiksi itu hukum akal yang bersifat universal, itu bertentangan dengan hukum akal. Dan kalau kita tanya, Trinitas itu dari Nabi Isa atau bukan? Dari Yesus atau bukan? Bukan. Itu dirumuskan belakangan setelah Yesus wafat. Islam nggak mengenal akidah semacam itu sejak awal masa kenabian. Akidah kita itu ya begitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uniknya saudara-saudara sekalian, ada orang lulusan barat yang bilang syahadat yang bunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan dari Nabi. Aneh kan? Pernah nggak ngedengar orang ngomong syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna itu bukan dari Nabi? Kebayang nggak sama teman ada orang ngomong begitu? Kebayang nggak? Mas, terus dari siapa? Orang dulu kalau pengen pindah agama gimana syahadatnya, ya kan? Tapi ada orang ngomong kayak gitu. Hanya karena ingin seolah-olah memperlakukan Islam seperti halnya dengan agama Kristen, yang rumusan akidahnya itu dirumuskan belakangan. Paham nggak? Itu orang-orang kayak gitu sekarang muncul nih. Kalau Anda nggak belajar akidah secara matang, kadang-kadang kebingungan jawab orang kayak begitu. Dengan alasan apa katanya? Tidak ada bukti historis yang sezaman dengan Nabi, bukti tertulis, bukti material ya, yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Koin yang baru ditemukan bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu baru muncul di era Abdul Malik bin Marwan. Di era dinasti Bani Umayyah. Berarti kalau begitu syahadat itu dari Bani Umayyah. Ya Allah, ya Karim. Ya jahil. Itu logika semacam itu dikatakan tidak ada bukti historis dengan alasan koin itu baru muncul di Bani Umayyah yang berselah la ilaha illallah Rasulullah. Dia simpulkan kalau syahadat itu dari era itu. Terus apa kabar itu riwayat-riwayat mutawatir Al-Quran? Memang tidak di Al-Quran nggak ada la ilaha illallah Rasulullah, tapi kan Quran banyak sekali ayat yang ini Rasulullah ilaikum jami'a, aku ini utusan Allah. Nabi Muhammad bilang kepada orang-orang sekitarnya, aku utusan Allah. Dia juga mengatakan bahwa Allah itu Esa. Berarti kalau orang pengen ikutin agama beliau ngomongnya apa? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa annaka Rasulullah, ya kan? Logika sederhana itu. Gak perlu bukti material. Seolah-olah kalau misalnya gak ada bukti materialnya, gak historis gitu loh. Sekarang muncul orang-orang kayak begitu. Kalau gak ada bukti tertulis, kalau gak ada bukti material, seolah-olah itu tuh gak bersifat sejarah, bukan bagian dari sejarah. Ya kan? Muncul orang begitu kan? Seolah-olah sejarah itu hanya dibangun dengan bukti-bukti material saja. Itu logika kaum materialis yang saya sudah merasuki sebagian nalar orang-orang muslim yang terpengaruh oleh pikiran orang sana. Saya mengatakan ini supaya teman-teman semuanya sadar betul bahwa kalau kita keluar sana, kita punya PR besar, yaitu tadi memahami cara berpikir mereka, memahami tradisi kita supaya kita bisa menampilkan ini Islam siap menjawab semua pertanyaan Anda yang ingin melakukan agama kita. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan agak susah. Saya pengen kasih jawaban nanti dari Ummul Barahin sebagai bukti bahwa ini kitab kuning. Tentu ini kitab putih ya. Ini masih kuning. Ini kitab klasik tapi bisa menjawab pikiran orang ateis abad 21.
Tahu dalil wujudillah, dalil keberadaan Allah yang paling terkenal apa? Dalil hudus, ya kan? Al-alam hadis, wa kullu hadis la muhdis, fal alam lahu muhdis. Wa hadzal muhdis wallah. Terlihat jelas kan? Nah, Richard Dawkins dalam salah satu bukunya dia mengkritik argumen keberadaan Allah itu dengan omongan semacam ini. Tentu kutipannya agak panjang, saya hanya mengutip yang relevan aja, yang bisa dijadikan soal dan saya harap bisa dijawab oleh santri di sini. Kalau ada orang ngomong kayak begini, setelah dia memaparkan 3 argumen, dia sebut 3 argumen ini. Jadi Tuhan itu sering disebut unmoved mover, jadi penggerak yang tidak bergerak. Ada kan argumen al-muharrik al-awwal, Allah sebagai penggerak pertama. Itu biasanya dalam tradisi filsafat Aristotelian itu Tuhan itu sering disebut sebagai unmoved mover, jadi penggerak yang tidak bergerak. Nah, argumen yang kedua uncaused cause, jadi sebab yang tidak disebabkan. Kita meyakini itu kan? Allah itu sebab utama yang tidak disebabkan sama yang lain. Kemudian ada the cosmological argument. The cosmological argument itu adalah terjemahan keren dari dalilul hudus yang kita pelajari di kitab akidah. Itu adalah cosmological argument, argumen kosmologis, karena menyandarkan argumennya pada kebaruan alam. Setelah dia paparkan ini dalil 3-tiganya lemah kata dia. Tahu nggak apa alasannya? Nanti tolong dijawab ya. All 3 of these arguments rely upon the idea of a regress and invoke God to terminate it. They make the entirely unwarranted assumption that God himself is immune to the regress. Saya terjemahkan kira-kira begini. Itu 3 argumen yang tadi itu semuanya bersandar pada ide tentang regresi. Regresi itu bahasa pesantrennya tasalsul. Tasalsul, tahu tasalsul kan? Alif dari ba, alif, ba, jim, dan seterusnya, tapi tidak ada akhir. A bergantung kepada B, B kepada C kepada D, kepada E, tidak ada akhirnya. Itu mustahil kan, tasalsul ya kan? Kata Richard Dawkins, itu argumen yang 3 itu, yang suka kita jadikan sandaran itu semuanya bergantung pada ide regresi dan melibatkan Tuhan untuk menyudahi regresi itu. Begitu kan? Tasalsul itu mustahil, berarti harus ada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian terhentilah silsilah sebab akibat itu pada wujud ilahi. Dialah yang menjadi wujud pertama yang dengannya terwujudnya segala sesuatu yang berwujud di alam semesta ini. Oke, tahu masalahnya apa? Kata dia apa? They make the entirely unwarranted assumption. Mereka itu orang-orang beriman membuat asumsi yang tidak beralasan. Asumsi yang tidak beralasan. Apa asumsi tidak beralasannya? That God himself is immune to the regress. Tuhan itu sendiri kenapa tidak terlibat dalam regresi itu? Maksudnya dia pengen bilang begini, kalau emang itu segala sesuatu itu ada yang mengadakan, kenapa Tuhan juga nggak ditanya siapa yang mengadakannya? Paham nggak? Itu orang ngomong kayak begitu sekarang ya, di medsos itu banyak orang kayak begitu. Saya beberapa waktu yang lalu itu mengadakan podcast itu dengan salah seorang artis. Kemudian muncul di komen-komennya itu, oke, kalau memang Tuhan itu bisa dibuktikan dengan hukum sebab akibat, gitu ya. Hukum sebab akibat itu hukum kausalitas. Sekarang siapa yang menyebabkan Tuhan itu? Kan Anda mengatakan dalam kausalitas itu segala sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan. Kan Tuhan ada, berarti siapa yang mengadakan Tuhan? Sama, idenya sama. Pengen tahu Tuhan, kalau emang kamu mengatakan ini alam itu bergantung pada hukum sebab akibat, terus sebab keberadaan Tuhan siapa? Kira-kira intinya begitu kan Dawkins itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aywa, ta'al kita ya akhi. Ta'al. Ta'al kita. Jawabannya ada di sini. Ada di bab pertama kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya berniat untuk menjawab jawaban tadi. Jadi keberadaan Tuhan sendiri, Allah Ta'ala, itu yang membuat hukum sebab akibat, yang meniadakan sebab akibat itu terjadi kepada Tuhan itu sendiri. Karena yang membuat sebab akibat itu adalah Tuhan, maka Tuhan tidak terikut termasuk dalam hukum sebab akibat tersebut. Ya udah seperti itu aja. Udah.
hadhil ijabah yalzam minha ad-daur. Anta taqul Allah khaliq liqanun al-aliyya wa anta lam tuthbit wujud Allah aslan. Kaifa taqul anna Allah khaliq liqanun al-aliyya wa anta lam tuthbit wujudahu? Fahimta al-mushkilah? Hadha jawab fihi iskal. Jadi beliau mengatakan, nggak apa-apa, ini bagus. Saya mengapresiasi keberanian, siapa namanya? Zaki. Saya mengapresiasi keberanian Zaki. Jadi jawaban ini tapi bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Kita belum membuktikan keberadaan Tuhan. Kita nih, ketika debat orang ateis nih, tuh kita ingin membuktikan keberadaan Tuhan dengan hukum sebab akibat. Kalau terus orang ateis tanya sama saya, yang mengadakan Tuhan siapa? Yang mengadakan Tuhan siapa? Dia nanya begitu. Terus saya jawab, Tuhan nggak bisa diadakan karena Dia yang menciptakan. Kan belum dibuktikan yang menciptakan ini ada apa enggak, ya enggak? Ada jawab fi iskal. Dibisikin sama temennya. Karena ada jawabannya, ada di kitab saya yang warna putih tadi itu, ada juga. Ayo, itu jawaban salah yang tadi ya, lihat. Sebagai bukti bahwa Anda masih perlu memahami betul apa kira-kira pikiran yang harus kita bantah itu. Kemudian kita juga perlu memahami dari mana kita bisa menjawab dengan hazanah keilmuan yang kita miliki itu. Tadi jawaban bermasalah ya. Itu Tuhannya belum dibuktikan ada. Kok bisa Anda mengatakan Tuhan yang menciptakan hukum sebab akibat? Paham nggak? Itu namanya circular reasoning. Jadi mengatakan Tuhan mengadakan sebab akibat, tapi sebab akibatnya dikatakan membuktikan keberadaan Tuhan. Bukan gitu maksud saya tadi, maaf. Jadi orang mempertanyakan yang mengadakan Tuhan siapa? Tuhannya belum dibuktiin nih. Terus kita bilang, ya Tuhan tidak bisa diadakan karena Dia yang mengadakan sebab akibat. Kan Tuhannya belum dibuktikan ada atau tidak. Gitu ya. Hadza huwa iskal. Aywa, indak ijabah ukhra? Punya jawaban lain? Niki maksudnya bukti keberadaan Tuhan. Saya tidak bisa bahasa Jawa. Oh ya, niki maksudnya ini seperti bukti keberadaan Tuhan itu. Ya, bukan. Gimana? Orang nanya siapa yang mengadakan Tuhan. Iya. Cara kita jawab gimana? Dan ada jawaban dari Ummul Barohin ada. Karena itu udah belajar Ummul Barohin Ya. kan? Aywa. Wabada ya tahayyar. Karena Tuhan itu satu. Iya. Kelas, yang lain ada yang bisa jawab, yang lain ada yang bisa jawab. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya jawab. Tapi jawabannya salah. Jawabannya salah, tapi sebagai bentuk apresiasi tetap saya kasih hadiah. Yang ini kasih tepuk tangan ya. Ayo. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo, ta'al. Supaya tidak monolog ya, harus ada begini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diberi anugerah menemukan jawabannya di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya kan gini, kalau emang Tuhan itu ada, siapakah yang mengadakan? Di kitab Ummul Barohin halaman 205 disebutkan, apabila Tuhan itu ada yang mengadakan, dan apabila yang mengadakan itu ada yang mengadakan lagi, dan begitu terus sampai tidak ada ujungnya, maka hal tersebut itu mustahil dan tidak bisa dinalar. Karena kalau begitu terus, lantas gimana kita menemukan solusi dari Dia tasalsul kan? Iya. Intinya kalau misalnya Tuhan diadakan jadi tasalsul kan? Iya. Kalau ditanya tasalsul mustahil, buktinya apa? Kan harus dibuktikan dulu. Kalau tasalsulnya terbukti mustahil, baru Allah ada ya kan? Kita buktiin Allah ada. Nah kalau ditanya sama orang, bukti kemustahilan tasalsul apa? Betul, itu salah satu jawaban ya, salah satu jawaban. Tapi ada jawaban lain. Tapi itu salah satu jawaban.
Jadi mengkat pikiran mereka itu, memotong pikiran mereka itu caranya begitu. Buktikan bahwa regresi, infinite regress, regresi yang tidak berhingga atau tasalsul itu mustahil. Kalau dia mustahil, berarti harus ada zat yang wajibul wujud, yang tidak bergantung kepada yang lain, yang dialah menjadi wujud pertama, first cause dalam bahasa Inggrisnya. Ya tapi buktikan dulu tasalsul mustahil apa enggak? Harus dibuktiin. Bisa jawab? Belum ketemu. Belum ketemu. Padahal jawabannya sudah ada dalam kitab kuning. Jawabannya sudah ada. Tapi nggak apa, kasih tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Oke, supaya saya bisa menjelaskan yang lain, saya kasih jawaban aja ya. Sebetulnya, saya belum mengutipkan perkataan Bertrand Russell dan filsuf-filsuf yang. Jadi jangan salah, itu pertanyaan sederhana. Tapi filsuf besar kayak Bertrand Russell ini seorang filsuf dari Inggris, seorang filsuf besar, tapi untuk jawab pertanyaan begini aja dia nggak bisa. Untuk jawab pertanyaan dalam salah satu bukunya Why I'm Not a Christian, dia mengatakan bahwa dia itu mulai meragukan keberadaan Tuhan tuh gara-gara menemukan pertanyaan ini, who made God, siapa yang buat Tuhan, terus dia nggak menemukan jawaban yang memuaskan, akhirnya dia nggak bertuhan. Seorang filsuf terkenal, filsuf analitik, ya. Jawabannya begini, pertama sebetulnya orang-orang yang menanyakan pertanyaan ini sejak awal punya asumsi yang salah tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu tidak mengatakan segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Gak ada yang mengatakan begitu, itu salah. Kalau dikatakan segala sesuatu yang ada yang mengadakan, kalau Anda ngomong begitu, orang akan punya alasan, kan Tuhan ada, siapa yang mengadakan dia, ya kan? Sejak awal itu ungkapan salah. Yang benar bukan segala sesuatu yang ada yang mengadakan, tapi yang benar adalah segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Sama atau beda? Beda, bagus. Sekarang saya tanya, Allah ada di ketiadaan atau enggak? Tidak, berarti Anda enggak punya alasan untuk mengatakan siapa yang mengadakan Allah. Karena hukum sebab akibat tidak mengatakan segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Yang dikatakan every effect must have a cause, likulli musabbab la budda lahu min sabab. Setiap akibat butuh kepada sebab, bukan setiap yang ada butuh kepada sebab. Koreksi itu dulu, ya enggak? Kalau dikatakan setiap akibat butuh kepada sebab dan Tuhan bukan akibat, berarti Anda nggak punya alasan untuk menanyakan siapa yang mengadakan Tuhan, karena Tuhan bukan akibat. Betul nggak? Nah, itu satu. Jadi yang sering orang keliru itu, orang mengatakan everything have a cause. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Salah. Yang benar, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan atau segala akibat butuh kepada sebab. Saya dan tidak ada teolog muslim yang mengatakan segala yang ada butuh kepada sebab. Karena kalau dikatakan segala yang ada butuh kepada sebab, Allah ada, berarti Allah ada sebabnya, ya enggak? Paham ya? Lihat, kita perlu teliti memberikan jawaban. Setelah itu baru buktikan kemustahilan tasalsul. Selesai sudah. Ada koreksi pemahaman dia tentang hukum sebab akibat, buktikan kemustahilan tasalsul. Dan saya dulu pernah membawa satu kitab waktu di Mesir. Saya beli kitab judulnya itu Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin, itu mengumpulkan 52 argumen rasional kemustahilan tasalsul. Sebagai bukti yang tadi saya bilang, kita nggak kekurangan dalil. 52 dalil bahwa tasalsul itu mustahil. Karangan Al-Laqnawi. Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin 52 dalil ala ibtali tasalsul. Fi itsbat butlani tasalsul, dalam mengukuhkan kemustahilan tasalsul. Itulah agama kita, itulah karya ulama kita. Gak kekurangan dalil. Semuanya ada pemaparan-pemaparannya. Apa ada yang bisa jawab kemustahilan tasalsul? Memang sudah ada di buku saya sebetulnya. Pertanyaan, Oh Jamil, ta'al kita, min kitab, ayo ta'al. Kasih tepuk tangan dulu biar rame, ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Jadi kalau menemukan ngeten. Tadi kan pertanyaannya kan tadi kenapa kok tasalsul itu muhal? Aywa. Li'annahu yu'addi ila farori ma la nihayata lahu wa dzalika aidon la yuqalu. Karena tasalsul itu mendatangkan kepada suatu keumpangan yang tidak ada akhirnya dan hal itu tidak dapat dinalar.
Itu yang jadi pertanyaannya, kenapa? Tidak, kenapa mustahil? La nihayah itu mustahil kan? Ya kenapa jawabannya? Jawabannya kenapa? Anda tukarir as-su'al, Anda mengulang pertanyaan, itu namanya. Pertanyaannya kenapa tasalsul mustahil? Karena dia mengatakan la nihayah itu muhal. Ya itu pertanyaannya, kenapa la nihayah itu muhal? Laisa indak jawab, laisa indak jawab. Unzur, in anta darastal umul barahin. Bal yumkin yani wahid minkum yahfad umul barahin an dhahri qalb. Mungkin ada salah satu yang sudah hafal umul barahin. Kaifa tujib ala hadha su'al wa huwa sahal. Sahal jiddan. Sahal jiddan. Wallahi isbat yani istihalah tasalsul sahal jiddan. Very easy. Ayo. Oke, nggak ada yang bisa jawab, belum dapat ya. Nanti ada pertanyaan terakhir. Begini cara buktikan. Jadi penting kan? Kalau pengen tahu tasalsul mustahil atau enggak, sekarang kita berikan permisalan yang sederhana. Saya sering ngasih permisalan kayak begini. Sekarang misalnya saya menyantap makanan di sini. Oke, katakanlah minuman ini nih. Saya bilang, antum semuanya megang minuman ini. Saya bilang, jangan minum air ini kecuali setelah dia. Antum juga jangan minum air itu kecuali setelah dia. Antum juga jangan minum air itu kecuali setelah dia. Anda jangan minum air itu kecuali setelah dia, sampai nggak ada ujungnya. Ada yang minum nggak? Bagus, nggak ada yang minum jadinya kan? Harus ada orang yang minum dan dia minum, nggak usah disyaratkan dengan yang lain, ya nggak? Dia minum duluan tuh, baru yang lain pada minum, ya kan? Kalau itu kebergantungan tidak berakhir, nggak ada yang minum pada akhirnya, ya nggak? Kalau silsilah sebab akibat itu tidak berakhir pada wajibul wujud, pada akhirnya alam juga nggak bakal ada. Kebayang nggak maksudnya? Aywa, gampang kan? Gampang kan? Ada satu argumen yang itu argumen yang paling gampang. Paling gampang tuh misalnya kalau santri itu bayar utang dah, bayar utang. Jangan bayar utang ya kecuali setelah dia bayar dulu. Ini jangan bayar utang kecuali setelah dia bayar dulu. Ini jangan bayar dia setelah dia. Sampai ada yang bayar utang nggak pada akhirnya? Gak ada. Alam itu kalau silsilah sebab akibatnya gak berakhir gitu terus menerus, ya dia gak bakal ada dong. A bergantung kepada B, wujud B bergantung kepada C, wujud C bergantung kepada D, seterusnya. Alam kapan? Gimana? Faktanya sekarang alam itu ada. Alam ini ada berarti menunjukkan bahwa silsilah sebab akibat ini berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada argumen-argumen lain. Ada satu lagi. Saya ingin mengatakan sekarang, saya mau menyampaikan apa keunggulan Ummul Barahin itu. Walhasil saudara-saudara sekalian, setelah Anda belajar Ummul Barahin, kita itu akan sampai pada kesimpulan bahwa iman itu pada hakikatnya satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Jadi kalau orang mengaku iman kepada Allah, konsekuensinya harus beriman kepada utusan Allah semuanya, ya kan? Ya, Anda tidak beriman kepada satu nabi saja, iman Anda selesai. Anda keluar dari lingkaran orang-orang beriman, Anda jadi orang kafir. Kelebihan Imam Sanusi itu apa? Beliau bisa seperti yang antum bacakan, meringkas semua akidah keagamaan itu dalam 2 kalimat syahadat itu, ya kan? Yang sifat 20, mustahil 20, kemudian yang wajib bagi nabi, yang mustahil bagi nabi, itu terangkum dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perlu saya jelasin apa enggak? Atau sudah paham? Jadi kenapa Imam Sanusi mengatakan yang kita pelajari sifat 20 itu, subhanallah, itu ulama menjelaskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mengarang ribuan jilid hanya untuk menjelaskan 2 kalimat. Jadi semua inti dari akidah Islam itu menjelaskan 2 kalimat itu. Ya terus mana surga neraka, kan nggak ada di situ. Surga neraka malaikat kan nggak ada 2 kalimat syahadat. Ada. Di mana itu adanya? Kepercayaan kepada surga, neraka dan hal-hal gaib atau sam'iyat itu adalah konsekuensi dari pembenaran kita akan kenabian Muhammad SAW, termaktub dalam kalimat syahadat. Kalau seandainya saudara yang bilang surga neraka itu misalnya tetangga di depan yang bukan nabi, bukan wali ngomong ada surga neraka, kita berhak ragu atau enggak? Kita berhak ragu dan kita berhak tidak percaya. Berhubung yang bilang ada surga, neraka, hisab, sirat, haud dan semuanya itu adalah orang yang terbukti kenabiannya. Dan bukti kenabiannya banyak, maka semua yang dikabarkannya sudah pasti benar. Jadi itu ada dalam kalimat syahadat. Ketika orang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu sudah termasuk di dalamnya kepercayaan kepada hal gaib. Coba, itu akidah Islam tuh.
Jadi kalau ditanya, oke, Muhammadnya nabi atau bukan? Ayo kita debat, ayo. Dia nabi atau bukan? Kalau sudah terbukti sebagai nabi, Anda harus percaya dengan semua yang dikabarkannya. Karena nabi nggak mungkin bohong. Kalau nabi bohong, itu sama saja Anda memungkinkan kebohongan kepada Tuhan yang sudah membenarkan nabi dengan mukjizat. Emang ada namanya mukjizat? Ayo kita debat lagi. Ada nggak mukjizat? Ayo. Tuh lihat, semua ada bukti-buktinya. Apa itu mukjizat, penjelasan mukjizat, syarat-syarat mukjizat, apakah Quran mukjizat atau tidak, ada juga penjelasannya. Itulah agama kita, lengkap selengkap-lengkapnya. Karena Allah tahu ini agama akan bertahan sampai hari kiamat. Nabi itu nggak perlu muncul lagi. Agama Nabi Muhammad ini dilengkapi dengan semua bukti-bukti ini supaya nanti orang nggak butuh nabi lagi. Kita nggak butuh nabi lagi kan? Semuanya sudah jelas. Qurannya ada, sabda nabinya sudah diteliti, ya nggak? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini hadis hasan, ini kumpulan hadis sahih, ini kumpulan hadis mutawatir, ya kan? Sabda nabinya sudah ada, kemudian Qur'annya juga jelas, penjelasan ulamanya berlimpah. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan agama ini pada akhirnya. Ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sama. Anda ketika mengatakan la ilaha illallah secara tidak sadar sesungguhnya sedang mengakui semua sifat keagungan, kesempurnaan, keindahan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Sanusi, Allah itu al-ilah la yusamma ilahan illa idza kana mustaghniyan an ghairihi wa yaftaqiru ilaihi ghairu. Betul enggak? Allah itu tidak namai Allah, tidak namai Tuhan kecuali kalau dia itu tidak bergantung kepada yang lain dan yang lain bergantung kepada dirinya. Oke. Kalau dikatakan Tuhan tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia harus ada dong. Harus punya sifat wujud dong. Dia harus kidam dong, tidak bermula dong. Karena kalau dia bermula, dia bergantung kepada yang lain. Sementara Tuhan tidak boleh bergantung kepada, dia harus baqa dong. Karena kalau dia tidak memiliki sifat baqa atau kekal, berarti dia bergantung kepada yang lain. Harus ada yang memusnahkan, iya enggak? Dia harus mukhalafal hawadis dong, seru semuanya. Kalau dikatakan Allah itu bergantung kepadanya segala sesuatu yang lain, berarti Allah punya sifat kudrah dong. Harus punya sifat iradah dong. Dan sifat-sifat yang lain. Jadi Anda mengatakan la ilaha illallah itu secara tidak sadar sesungguhnya mengakui itu. Sifat-sifat yang dijelaskan oleh para mutakallimun itu secara implisit. Ya. Kemudian silahkan dibaca Ummul Barahin. Jadi kesimpulannya nah sekarang apa relevansinya ngomong kayak begini nih? Karena ada orang di luar sana nih, saya bacain lagi. Kalau pengen tahu buktinya dari orang barat sekaligus ya. Jadi ada orang-orang di luar sana, saudara-saudara sekalian, yang memandang agama Kristen, agama Yahudi itu sama-sama agama yang sah dan mereka disebut sebagai believers, sebagai orang beriman. Ada kan? Orang-orang yang mengatakan ya Tuhan itu tidak mungkin menyempitkan sorga hanya pada satu agama saja. Sorga itu terlalu luas. Ada orang Kristen yang berbuat baik, ada orang Yahudi. Masa agama Kristen kita pandang sesat? Anda menyempitkan rahmat Allah yang sedemikian luas, ya kan? Kemudian ada yang mengatakan ketika dikata inna dina indallahil Islam, Islam itu artinya pasrah kepada Allah. Orang Kristen kan pasrah kepada Allah, orang Yahudi pasrah kepada Allah. Berarti masuk dong sebagai agama Islam yang dikatakan diridhoi oleh Allah itu muncul pikiran kayak begitu ya sekarang. Anda kalau yang paham Ummul Barahin bisa menjawab pertanyaan kayak begitu, sangat bisa. Sangat, dan ada jawabannya, serius. Bin nas secara teks itu ada. Itu kan kalangan-kalangan yang mempromosikan ide pluralisme agama kan begitu biasanya. Suka membenarkan agama lain dengan alasan-alasan yang kayak begitu tuh. Mereka itu orang beriman. Ini ada kutipan saya dari Fred Donner, salah seorang sarjana dari Universitas Chicago. Dia mengatakan bahwa orang-orang ahlul kitab, Yahudi Kristen itu considered as believers, dipertimbangkan sebagai orang beriman. Padahal dalam agama kita mereka tidak beriman kan? Kenapa? Bagaimana Anda menjawab ungkapan-ungkapan semacam itu? Nah, di sini ada, saya udah bawa ya. Jadi kalau kita baca Ummul Barahin, karena saya ngaji di hadapan santri harus bawa kitab. Jangan bawa kitab putih aja. Nah, lihat ini. Ada salah satu bait Ummul Barahin mungkin Anda ingat. Setelah beliau menjelaskan bahwa kalimat syahadat itu mencakup di dalamnya akidah ketuhanan, akidah kenabian, akidah hal-hal gaib, Imam Sanusi kemudian mengatakan, wala'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma dzakarna ja'alaha syar'u tarjamatan ala ma fil qalb minal iman walam yuqbal min ahadin al-islam illa biha. Jadi
keislaman dan tentunya keimanan. Seseorang itu tidak akan diterima kecuali setelah dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan segala turunannya itu. Jadi kalau orang mengatakan aku percaya tidak Tuhan selain Allah saja, seperti orang Kristen percaya kepada Allah tapi dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad, itu nggak bisa disebut sebagai orang beriman. Karena iman itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, nggak percaya kepada Nabi Isa, nggak percaya kepada Nabi kita, sama, nggak bisa disebut sebagai orang beriman. Karena keimanan itu satu kesatuan. Kalau Anda mau beriman kepada Allah, konsekuensinya Anda harus mengimani semua utusan Allah. Kan begitu logiknya, ya nggak? Masa dipisah-pisah? Ini kan utusan Allah juga sama-sama. Ya, tapi saya masih ragu, Muhammad itu utusan Allah. Makanya ayo kita belajar dulu. Utusan Allah apa bukan? Kalau terbukti utusan Allah, orang Yahudi, orang Kristen itu wajib hukumnya beriman. Dan imannya tidak akan pernah dianggap, tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum dia mengikrarkan kenabian Nabi Muhammad. Karena dengan mengimani kenabian Nabi Muhammad, Anda mengimani semua Nabi, mengimani semua kitab suci. Dan memang gak ada saudara-saudara agama di dunia ini yang menyuruh umatnya beriman secara lengkap. Semua kitab suci diimani, semua Nabi diimani, kesempurnaan Tuhan diimani, keagungannya, keindahannya, semua sifatnya, semua kekurangannya kita nafikan. Gak ada agama yang menyuruh umatnya beriman secara holistik, secara menyeluruh semacam itu, tanpa membeda-bedakan nabi yang lain, tanpa membedakan kitab suci, percaya Injil, Taurat, Zabur, Quran, semuanya dipercaya, kecuali agama yang bernama Islam. Dan itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Walhasil dengan membaca Ummul Barahin Anda akan tahu bahwa iman itu hanya bisa sah kalau dia kita pahami, kalau dia kita pegang teguh, kalau kita percaya sebagai sebuah satu kesatuan, sebagai sebuah mata rantai yang tidak terpisah. Iman kepada Allah harus iman kepada semua utusan Allah, iman kepada semua utusan Allah. Kalau mereka terbukti sebagai utusan Allah, harus beriman kepada semua yang berasal dari Allah. Dan itulah yang diajarkan dalam agama kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.